好，大家都吃了吗？Ya, teman-teman sudah pada sarapan pagi ini. 大家都用餐了吗？teman-teman sudah pada makan? 好，大家 semua，我希望大家都健康。Saya berharap ya teman-teman semua sehat, 一切都顺利，semuanya dilancarkan. 好的，那我们就来看我们的教材呀。Kita sambil lihat juga bahan kita. 最后一次是到哪儿呢？Terakhir sampai di mana ya? Sambil saya share bahan untuk hari ini. Oke, layarnya sudah muncul. Oke ya, sambil tunggu proses, 我看一下大家的反应 ya. Saya lihat dulu responnya teman-teman semua. Oke, 清楚是吧？Suaranya jelas ya? Baik. Ya, ada banyak ya teman-teman yang sudah hadir. Ada ini Pak Susnul ya. Kalau sorry ya kalau ada salah penyebutan ya. 吃饱了, 吃nya pakai CHI ya Pak. Jadi 吃 kalau CHE jadi che dan berbeda arti ya. Jadi CHI kalau makan. Kalau CHE jadi mobil. Ya, 所以不一样的意思。吃 makan ya, 吃饱了 boleh artinya sudah kenyang ya. Makannya dan sudah kenyang. Kalau che itu adalah mobil atau lebih ke kendaraan. Ya, boleh juga yang roda 2. Cuma nanti dia spesifiknya ada kendaraan. Oke, dia spesifiknya bisa bilang, oh, 自行车, cuma ada che. Jadi che lebih umumnya adalah kendaraannya. Jadi dengan beda I sama E artinya berbeda ya kalau untuk Hanyu Pinyin. 好, kita lanjut ya. Oh, terakhir sampai perubahan Pu dan I ya. 谢谢 Jilina. 再来是 kalau tidak salah tentang aturan I ya. 谢谢 Ibu Nia juga ya sudah info. Terakhir bahan kita sampai di perubahan nada I dan Pu. 好的，再来 ya Bu Yati ya pakai CHI Bu. Soalnya kenapa saya suka koreksinya kan mungkin teman-teman bilang kan beda dikit doang ya I sama E. Yang jadi masalah kalau nanti teman-teman ketik Hanyu Pinyin untuk munculin karakter huruf Mandarinnya itu nggak keluar masalahnya. Nah itu yang akan nanti ya memang kita tebak-tebak ya oh kalau nggak E ya I gitu ya. Tapi memang yang tepatnya harusnya CHI ya. Jadi nggak apa-apa, mungkin belum terbiasa, masih sangat tergoda untuk tulis CHE gitu ya, karena itu ya mau ya setengah ke tapi memang dia nggak ada bunyi dalam bahasa Indonesia ya, ya, jadi itu CHI, supaya kalau ketik huruf Mandarin itu dia keluar hurufnya ya, hurufnya adalah huruf Mandarin Kalau teman-teman ketik ini tidak akan keluar ini gitu masalahnya ya. Yang ada keluarnya misalnya contoh huruf-huruf yang bunyinya CHE gitu. Baik, saya lanjut dulu ada Ibu atau Bapak ya. Maaf ya Bun Bun. Ini Bapak apa Ibu? Kalau salah mohon dimaafkan juga ya. 吃了，谢谢老师. Ya, ketikan huruf Mandarinnya sudah benar. Ada Ibu Ratna. Ibu Ratna 说我还没吃，还没吃可以边吃边上课 ya, boleh sambil makan sambil ikut kelas juga. Pak Andreas ya, 下午好，我是很健康. 可以，boleh bilangnya oh saya sangat sehat tapi nggak usah pakai 是 ya. 我很健康 ya, saya sangat sehat. Cuma kalau untuk jawab kabar
sebenarnya kita akan bilang 我很好 ya, saya sangat baik. Kalau 我很健康，比如说你今天怎么了？哦，没事没事，我很健康gitu. Maksudnya konteksnya agak sedikit berbeda ya Pak ya. Jadi kalau misalnya kayak kita bilang kok kayaknya agak pucat ya, terus kita tanya orang tersebut, 你怎么了？terus orangnya bilang, oh 没什么没什么，还可以还可以. Dia juga bilang 还可以，很健康. Biasanya kita kayak ngomong, oh 我的爸爸妈妈很健康. Kalau kita sendiri jarang ngomong. Itu kebiasaan bahasa ya Pak ya. Jadi itulah kenapa saya minta teman-teman yuk nonton gitu ya. Nonton itu akan dapat, oh mereka cara ekspresinya begitu ya. Memang kalau kita translate kan benar loh, saya sangat sehat gitu ya. Nah tapi kalau untuk jawab kabar, biasanya akan jawab 我很好 ya, saya sangat baik gitu ya, artinya kabarnya baik. Terus bisa juga 还可以, masih oke lah ya gitu ya, 还可以. Hai, masih 还可以. Masih oke artinya ya so-so lah ya, nggak ya biasa-biasa ya, masih oke gitu ya, 还可以. Atau 还不错 gitu ya, 不错 lumayan. 不错 udah pernah belajar? 不错 artinya lumayan. Kayak gitu sih. Jadi kenapa saya bilang teman-teman perlu banyak berhubungan dengan misalnya contoh nonton atau suka dengar lagu, karena kita perlu kopas kebiasaan mereka menyatakan sesuatu. Nggak bisa kita translate langsung gitu ya. Nah itu yang perlu teman-teman juga boleh dapatkan dari manfaat lewat nonton ya. Jadi siapa yang suka nonton, nah boleh lah ya. Kalau seminggu dramanya Korea, boleh lah ya satu dramanya Mandarin ya. Jadi supaya membantu. Baik, saya lanjut dulu ya. Ada Ibu Ajeng ya. 吃饱了, sudah kenyang katanya ya. 吃了 juga boleh ya teman-teman ya. Kalau misalnya laoshi saya lebih simpel aja bilangnya 吃了. Ya mungkin sama aja ya, sudah makan artinya ya. Ada Ibu Cai Taoyan, 早上好 Ibu. Kita lanjut dulu. Ibu Ana, halaman 31 nomor 2, tapi bolehkah diulang dari halaman 29? Ibu Ana sudah ikut sesi sebelumnya kah? Kalau nanti saya lihat ya, halaman 29 itu isinya apa. Ini silakan teman-teman mau screenshot. Ya, kalau halaman 29-nya masih dari awal, mungkin sorry ya Bu Ana ya, saya nggak bisa ulang karena ada rekamannya, terus mengingat teman-teman yang sudah ikut, saya menghargai waktunya ya. Jadi kalau misalnya ngulangannya cuma 1-2 karena Ibu Ana ikut, nggak paham, boleh ditanyakan. Tapi kalau ulangan penjelasan, benar-benar 真的很抱歉ya, sorry banget ya, supaya kita sama-sama menghargai waktu yang ada. Ya, nanti saya lihat ya. Oke, baik, saya lanjut dulu Pak Kusnul ya. 谢谢您老师. Ya, 吃饱了. Ya, nah kalau ini kan ketikannya keluar ya Pak ya. 再来是 ya ada Ibu Nani ya, 我吃早饭了，谢谢您呢，我也吃了ya, 谢谢 terima kasih sudah menanyakan kembali ya Bu Nani. 好，再来Ibu Yati ya, belum terbiasa. Iya nggak apa-apa, saya tahu ya, makanya saya bilang nggak apa-apa kalau belum terbiasa. Cuman lewat ini saya bantu ingatkan lagi ya. Sorry mungkin agak cerewet, tapi saya biar sekali jalan, jadi teman-teman langsung nancep. Oh iya ya, CHI. Nah, nanti ke depan lagi belajar yang huruf Mandarin kan teman-teman sekarang jujur ya, ini juga teman-teman ambil positifnya gitu ya, yang cocok sama teman-teman. Kan ada orang-orang tuh perlu belajar nulis beneran, mungkin dia mau jadi laoshi. Nah, itu harus ya. Tapi kalau misalnya teman-teman praktikal cuman untuk bisa baca huruf Mandarin, berarti kan ketik dari pinyin untuk keluar karakternya. Nah, itu memang saya lihat ya zaman sekarang orang tuh nggak bisa tulis kalau misalnya disuruh tulis kayak karakter Mandarin nggak bisa. Tapi begitu dia ketik keluar hurufnya dia bisa, dia tahu. Jadi, nah teman-teman ya itu yang saya bilang teman-teman ambil positifnya sesuai kebutuhan karena ya ini kan kita semua dari banyak pihak berbagai juga kebutuhan yang berbeda-beda. Silakan ambil yang sesuai kebutuhan ya. Jadi kalau memang saya nggak perlu nulis di laoshi, saya cuma butuh misalnya kayak Pak Amin ketik
用餐了, saya bisa baca ini huruf karakternya. Terus sesudah saya bisa kenal hurufnya, saya bisa ketik. Berarti YONGCAN dan dia akan keluar karakter itu ya. Oke, 谢谢大家的反应. Terima kasih buat responnya. Coba ya saya lihat halaman 29. Bu Ana, kalau boleh saya tahu, Ibu apakah memang belum ikut sesi sebelumnya? Kalau belum, nanti ada rekamannya ya, yang biasa di-share oleh Pancang. Saya coba lihat dulu ya, halaman 29. Oh ya, sorry, saya kelewatan. Oh, oke, baik. Ya, halaman 29 ini bagian yang satu aja ya. Ini nggak apa-apa, sebenarnya bakal saya review sedikit, tapi nggak detail kayak saya jelasin, karena ya itu ya, ada rekaman, dan saya juga minta maaf ya Bu, nggak bisa berulang detail kayak biasa saya jelasin, karena ada rekaman ya. Jadi sama-sama menghargai waktu teman-teman yang sudah hadir, benar-benar hadir ikut sesi gitu. Baik, terakhir kita sudah selesai kah? Atau tadi halaman berapa ya terakhir ya? Untuk aturan I sudah 31 nomor 2 ya, sebentar. Oh, sudah sampai di sini. 31 nomor 2. Oh, baik, baik, baik. Sampai mana teman-teman? Sampai yang ketiga belum ya? Atau yang ketiga juga udah selesai? Yang ketiga itu adalah I yang diapit sama dua huruf yang sama. Ya, saya tunggu dulu ya. Jadi apakah I-nya sudah selesai semua? Atau masih sisa yang bagian ketiga? Sudah selesai semua. Oke, baik. Kalau gitu nggak apa-apa ya, saya review dulu gitu ya. Semoga membantu Bu Ana juga. Jadi gini teman-teman, mungkin perubahan nada I ini dia agak banyak aturan. Agak banyak aturan dan juga menyangkut sedikit pengetahuan ya. Contoh ini dia fungsinya sebagai apa. Nah, satu catatan dari saya, supaya teman-teman nggak merasa pusing banget gitu ya. Kalau untuk orang yang punya basic, terus begitu dia lihat, oh I itu berubah-berubah dan ada aturan, ibaratnya dia udah punya basic, dia akan lebih cepat. Ya. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman benar-benar dari pemula, baru pertama kali dengar, aduh kayaknya pusing banget gitu ya. Nah, saran dari saya adalah, jangan terlalu merasa, "Maksud saya lupa loh aturannya, dia berubah nada apa enggak ya? Akhirnya saya nggak berani ngomong." Nah, itu jangan ya. Benar-benar saya bilang jangan. Ya sudah, kalau memang kita tahu kosakatanya I, tapi nggak yakin dia berubah nada apa enggak, ya sudah ngomong aja gitu ya. Jadi, jangan jadikan itu batu sandungan sehingga nggak berani ngomong karena lupa aturan ya. 不要，我不想大家这样子 ya. Saya nggak pengen teman-teman begitu, walaupun di sesi kelas saya benar-benar perfect. Oh ini mesti begini, itu mesti begitu. Karena saya ngajarin pengetahuan, ilmu. Ya, ilmu itu kan dia memang ada apa pakemnya gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya praktek, silakan teman-teman ngomong apa yang ada gitu ya, keluarin. Nah, justru memang teman-teman tiap minggu ikut ngisi gitu ya, ngisi di dalam otak supaya nanti ada yang dikeluarin, bener nggak? Nah, tapi jangan jadikan batu sandungan. Itu saja ya pesan saya. Oke, kita langsung lihat sedikit review perubahan nada I dan PU. Ya, kemarin sudah bahas selesai untuk I. Bu Feni ada, seingat saya ya, yang komplit. Cuma mungkin bukan di modul 1. Saya juga lupa ya, di modul 2 apa kapan, saya lupa. Tapi yang pasti ada, Bu. Ini adalah bahan dari gelombang sebelumnya. Jadi bahan yang kelas ini saya cuma menyempurnakan ya, mungkin dulu kan suka kelilipan, ketikannya ada yang kurang, nadanya ada yang saya nggak koreksi dari
word-nya gitu ya. Itu doang, Bu. Tapi kalau penambahan sih enggak, Bu Feni. Jadi ini juga bahan yang sama dengan gelombang sebelumnya. Cuman bisa jadi tidak di modul 1. Itu doang ya. Oke, baik. Kalau gitu, Ibu nanti bisa dengerin juga sesi ini untuk melengkapi ya, Bu. Mungkin Ibu dulu ikutnya nggak dari awal, atau mungkin ikutnya pertengahan, jadi nggak dapat bahan ini atau seperti apa. Nggak apa-apa ya. Berarti bisa ambil melengkapinya dari penjelasan gelombang yang ini gitu ya, Bu ya. Oke, perubahan nada I ini, kalau I tidak berubah nada, kalau fungsinya sebagai apa, teman-teman? Sedikit ya, saya review. Jadi dia kalau fungsinya sebagai urutan. Urutannya, jadi urutan misalnya contoh bilangan 1, 2, 3, 4, 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi kita hitung. Dari 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Kayak gitu ya. Nah, terus selain itu, dia fungsinya sebagai tanggal. Kalau tanggal, teman-teman, logikanya adalah urutan, ya nggak? Tanggal 1, habis itu tanggal 2. Nggak mungkin dari tanggal 1 loncat ke tanggal 10. Makanya tanggal itu tidak berubah nada. Jadi yang saya pengen teman-teman adalah paham bahwa, oh, pakai logika. Nggak semua hafalan. Kalau hafalan, biasanya 2 minggu lagi lupa. Jadi yuk sambil review, sambil teman-teman yang sudah paham, jadi buka lagi, oh iya, logikanya ada gitu ya, bahwa oh urutan gitu ya. Jadi dari urutan pertama, misalnya contoh lesson ke-1, lesson kedua, itu kan urutan ya teman-teman ya, makanya 第一课, 第二课, dan seterusnya. Terus dari kalender juga sama ya. 初一, 初二, ini biasanya kalender China. Kalau teman-teman nggak pakai, nggak gitu kepake. Ya, oke. Nah, terus bisa urutan lah, contoh 21, 31, 41 itu tidak berubah nada. Ya, bukan karena posisi I-nya di belakang ya, bukan. Ti ini ke-1 misalnya, ti i ke gitu ya, lesson 1. I-nya malah di tengah ya, kalau ini kan cuma contoh umum, ti yang pertama. Terus lanjut, ada juga bulan, terus tanggal tadi sudah, jadi bulan itu juga urutannya Januari, Februari, Maret. Kayak gitu teman-teman ya. Nah ini kalau I fungsinya sebagai urutan, atau sebagai tanggal, atau sebagai nama bulan, itu tidak berubah. Ya, jadi teman-teman boleh highlight juga, oh ini ya, patokannya ya. Oke, terus kalau I yang berubah nada, ya, ini juga teman-teman boleh catat. I yang berubah nada itu kalau dia kesatuan kosakata. Kesatuan kosakata itu contoh ini. Misalnya bersama-sama. Apa itu bersama-sama? Apa itu bersama-sama? Kesatuan kosakata. Jadi dia I sama huruf lain membentuk ya satu arti kebersamaan ya. Ichi, betul. Ichi. Ini dia pasti berubah. I-nya ini kayaknya di bawah ya, ada satu. Nah, nih, bersama-sama. Ichi, ya nggak? Jadi kalau I berubah nada, simpelnya gitu ya. Oh, tadi kan urutan, bilangan, terus nama bulan, tanggal. Nah, sekarang kita bilang I akan berubah nada kalau kesatuan kosakata. Ya, ini istilah saya. Berarti dia gabung membentuk kosakata yang lain. Contoh, iyang, sama. Ya, 我跟你一样, iyang itu sama. Ya, saya sama dengan kamu. Kalau tidak sama, 不一样, tidak sama ya, 不一样. Terus, 一座. Nah, tadi kan kesatuan kosakata. Yang kedua, kalau dia fungsinya sebagai kata bilangan. Ya, dia membantu si kata bilangan untuk menyatakan berapa. Kalau kata bilang berapa, berarti apa? Total. Kalau tadi urutan, kalau ini total. Kalau total dia berubah nada ya. Contoh, 一座桥, sebuah jembatan. Kalau dua buah jembatan, 两座桥. Ya, sampai di sini clue-nya dapat. Jadi yang penting diingat adalah clue-cluenya gitu ya. Oh, karena dia membentuk satu kesatuan kosakata, atau dia sebagai
bilangan yang membantu jumlah bilangan ya, jadi total jumlah atau kata bilangan ya. Yizuo qiao, iwei lao shi, seorang guru, yici, liangci, satu kali, dua kali. Sampai di sini oke. Sebelum saya lanjut, penekanan-penekanan yang perlu teman-teman ingat. Apakah cukup jelas? Dengan reviewan, apakah lebih lebih hafal lagi? Ya, jelas ya. Oke, baik. Oh ya, Sisi Liana ya, kasih info yang tadi ya mungkin ya yang Bu Feni bilang di gelombang lama tidak komplit. Kelas pertama terpisah dari modulnya ada dikirim tersendiri di Pancang. Iya, betul. Karena materi ini muncul atas dasar pertanyaan teman-teman ya. Jadi saya bikin materi itu berdasarkan kebutuhan kelas biasanya. Kelas nanya, ini gimana sih Laoshi berubah-berubah? Nah, saya pikirin materinya, saya bikin ya. Kalau gelombang pertama, gelombang kedua ini rapi karena sudah ada bahan dari gelombang pertama ya. Oke, baik. Terima kasih buat responnya. Kita lanjut dulu. Sebelum saya lanjut, mungkin ini minggu lalu saya udah jelasin. Ya, jadi contoh ini tadi ichi ya, bersama-sama. Tadi yang saya bilang, oh dia membentuk satu frase kosakata atau arti. Oke. Nah, yang saya lingkari itu artinya apa, teman-teman? Yuan. 10.000 ya, teman-teman ya. Benar? Nah, pertanyaan dari teman-teman kelas yang sangat kritis, yang menurut saya bagus sekali, adalah ketika saya bilang Iwan itu berubah, teman-teman ya. Terus ada teman-teman yang nanya saya, ini coba saya scroll dulu ya, udah muncul. Kita coba lihat ipai. Laoshi, ipai atau Iwan atau 1000, di sini ada 1000. Itu kan sebenarnya bilangan, urutan, kenapa berubah? Bagus sekali ya pertanyaannya. Itu orang-orang kritis. Dia mulai menganalisa kan. Kan dari 1, 2, 3, 4. Itu kan urutan. Berarti kalau ini kan juga bisa urutan. Urutan ke 1000, urutan ke 100, bahkan urutan ke 10.000. Tapi kenapa ini berubah nada? Ya, sekali lagi, kalau teman-teman masih ingat penjelasan saya bahwa tergantung fungsi dan artinya. Ya, kalau ini karena satuan uang. Ya, tapi kalau misalnya misalnya contoh kita 1000 orang hadir offline. Terus saya kan bingung ya, mau hitung sendiri pusing. Saya bilang lah ya dari depan, yuk hitung ya, misalnya Bu Nani 1, terus berikutnya 2, 3, 4, 5, sampai belakang itu 10.000 orang misalnya. Orang ke 10.000. Berarti kalau di situ dia berubah nada nggak, teman-teman? Menghitung urutan sampai 10.000. Berubah nadakah? Tidak berubah ya. Xie teman-teman. Jadi teman-teman sudah paham ya maksud saya ya. Makanya saya bilang bukan dihafal. Oh, yang kayak gini dia berubah nada, yang kayak gini enggak, bukan. Dihafalinnya berdasarkan arti dan konteks ya. Jadi di situ berarti Iwan tidak berubah. Tapi kalau misalnya contoh teman-teman ketemu uang ya, Iwan, Tun. Nah, Tun ini adalah rupiah, berarti jumlah uang ya. Jadi Iwan Tun itu berarti Rp 10.000. Itu maksudnya ya. Semoga kunci dan clue ini teman-teman bisa bawa jadi satu patokan. Tidak perlu nanya-nanya, loh sih kalau ini gimana? Karena udah punya patokan ya minimal patokan basic. Kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi tergantung si 10.000, 1000 atau 100 itu fungsinya sebagai apa. Kayak gitu ya. Kita lanjut ya. Kalau ini sih harusnya sudah jelas, di bawah lebih jelas lagi gitu ya. 一双鞋 sepasang sepatu, kata bilangan ya. 一只鱼 seekor ikan. Dan berikut-berikutnya ya. Nah, yang bagian ketiga ini yang kemarin terakhir adalah posisinya kalau di tengah-tengah itu dia bisa berubah jadi nada 5. Ya, karena di tengah di tengah-tengah ini dia tidak ada arti sebenarnya.
dia tidak ada arti, makanya dia boleh berubah atau dia biasanya berubah jadi nada 5. Kayak contoh, kan ikan, lihatlah. Kalau 老师 saya nggak mau pakai i, boleh nggak? Boleh aja, kan kan. 老板请你看看 boleh? Boleh. 老板请你看一看 boleh? Boleh. Jadi i-nya hampir tidak terdengar suaranya karena dia nada 5, sama dia sebenarnya tidak ada arti. Jadi kalau mau dihilangkan pun tidak terlalu masalah, karena nggak mengubah apapun. Itu doang ya. Jadi i yang dijepit dengan huruf yang sama, dia akan biasanya dibaca nada 5, nada ringan, seperti itu ya. Oke, sampai di sini cukup jelas untuk perubahan i. Ya, sebelum saya masuk ke pu ya. Kalau i ini dia agak banyak peraturan, kayak tadi, oh saya mesti mengerti dong ya arti sama konteks kalimat, betul. Tapi kalau misalnya perubahan pu itu lebih simple ya. Sebenarnya pu mungkin teman-teman belum banyak dapat dari kosakata, cuman ini sekalian saya kasih satu paket supaya melengkapi bahwa di dalam Hanyu Pinyin ya, di dalam Mandarin itu, di dalam bahasa Mandarin ya, Hanyu, itu yang berubah nada yang kayak gini itu cuman i sama pu ya, yang berubah nada dan ditulis sesuai perubahan nada. Itu cuman ini 2. Mungkin teman-teman bertanya, apa lagi? Ada lagi nggak yang lain, Laoshi? Meo, cuma i sama pu ya. Kalau yang satu lagi yang peraturannya agak beda yaitu 3 ketemu 3, tapi itu tetap tulisannya 3, 3, bener nggak? Cuma bacanya doang berubah ya, jadi jangan ke mix up kayak gitu. Selain itu udah nggak ada sih. Nah, ini yang dimaksud dengan perubahan nada dalam bahasa Mandarin. Ya, jadi sekalian saya kasih lengkap pu. Oke, kalau gitu saya lanjut dulu ya. Perubahan pu. Jadi pu yang kita tahu ini huruf pu ya teman-teman ya. Nah, pu artinya tidak. Oke. Nah, di mana dia aslinya adalah nada 4. Ya enggak? Aslinya adalah nada 4. Nah, dia akan berubah jadi nada 2 ketika ketemu nada 4 di belakangnya. Itu doang yang perlu teman-teman hafal. Sisanya udah lebih simple. Ya, jadi saya mungkin boleh minta tolong volunteer baca supaya kita sekalian latihan nada ya. Oke, kita boleh minta tolong baca untuk kosakata contoh nada 4 di belakang pu, sehingga si pu berubah jadi nada 2 ya. Kita coba lihat yang sudah tunjuk tangan. Ya, ada Dr. Evelyn ya, saya unmute. Ni hao. 你好，老师。 Ya, ni hao, 早上好. Boleh bantu baca untuk kosakata dari yang, ya ini nggak ada angka ya, saya bantu ya. 1, 2, 3, 4. Oke, Dr. Evelyn boleh bantu baca 1 dan 2, silakan. 不错， Oke, 不错. 不会， Sama sampingnya. 不会，不会不会说，说 ya, nada 1 ya. 不会说. 好的. 谢谢您, Dr. Evelyn. Saya 谢 lanjut 谢老师。 ya, bukaci. Udah bagus ya nadanya ya. Oke, saya mute kembali. Kita lanjut ke Ibu Caroline. Ni hao, Ibu. 你好，老师。 Ya, silakan Bu. Boleh bantu saya baca yang ketiga dan keempat. 不认识， Oke. Punya berubah jadi nada 2. Jadi bu renshi. 不认识， Ya, 不认识. Terus sampingnya ada kalimat. 我不认识他， 对, 我不认识他, 我不认识他. 好, yang keempat boleh dibantu, Bu? 不在， 不在. Oke, beserta kalimat di bawahnya. 老师, 老师在吗？不在，他出去了，怎么了？ ya, 怎么了? 怎么了？ Ya, zennya 3 ya, jadi turun.
怎么了 Oke, 怎么了？怎么了？谢谢Ibu Caroline. Saya lanjut. 不客气. Saya lanjut ke berikutnya Ibu Iren. Ni hao Ibu. Halo, 老师， Ya, Ibu Iren boleh bantu saya baca kalimat ini yang saya strip ya. Ada 2 kalimat. Silakan Bu. 老板在吗？ Laoban zema. Oke, terus yang di bawahnya? 我在学习汉语。对，我在学习汉语。谢谢Ibu Iren. Nadanya Iya, sudah bagus ya. Baik, saya lanjut berikutnya Ibu Ana. Ni hao Ibu. 你好，老师。 Ya, baik. Ibu boleh bantu saya baca 3 kosakata terakhir yang saya centang. Silakan Bu. 我在家。好，我在家. Terus di bawahnya lagi? 不是， Ya, bu, nada 2 ya Bu ya. 不是。不是， 对，不是, sh-nya ditekan karena nada 4 ya Bu. Boleh ikutin saya, 不是. 不是， Oke, 不是. 再来 di bawahnya. 不要， Ya, 不 ya, nada 2 ya Bu ya. 不要. 不要。 Iya, 谢谢 ya, udah bagus ya. 谢谢 Ibu 谢谢 Ana, 老 再见. 师。 Bu Kaci, 再见. Saya mute kembali, saya coba jelasin dulu ya bagian pu yang berubah jadi nada 2 ketika ketemu nada 4. Kalau teman-teman tanya, Laoshi kenapa gitu ya? Kan dia harusnya nada 4, kenapa berubah jadi nada 2 kalau dia ketemu nada 4? Kalau ini yang saya tahu ya, orang China itu dia pernah cerita bahwa supaya nggak terlalu kaku. Kan nada 4 itu dia tekan. Nada si pu juga nada 4 ditekan. Misalnya contoh ya, contoh saya baca 不错 sama 不错. Lebih enak yang mana? Kayaknya lebih enak yang 不错 gitu ya. Nah, kalau 不错itu agak kaku gitu ya karena dua-duanya nada 4. Tapi bukan maksudnya semua huruf yang nanti 4-4 saya ubahlah 2-4, bukan ya. Cuma khusus untuk pu saja ya. Oke, nah tadi udah dibantu baca sama teman-teman sekalian latihan nada. Jadi 不错 yang tadi saya sempat bahas lumayan, not bad lah gitu ya. Itu bisa untuk tempat wisata, bisa untuk makanan, bisa untuk kita bilang karyawan ini gimana, bisa untuk kita bilang guru ini gimana, semua hal. Maksudnya boleh untuk semua konteks, lumayan ya, boleh untuk kabar, 不错 ya, lumayan. Atau handphonenya gimana gitu ya, sudah PO 3 minggu, datang mau lihat, oh lumayan lah gitu ya, 不错, misalnya contoh gitu ya. Oke, 再来是不会，不会 itu tidak bisa. Tidak bisanya di sini artinya tidak mampu karena belum belajar, belum mempelajari skill-nya gitu ya. Contoh mungkin sebelum ikut kelas ini, teman-teman benar-benar sama sekali nggak bisa bahasa Mandarin atau sama sekali nggak bisa pinyin. Nah, begitu saya ulang-ulang gitu ya, saya cerewetin juga, akhirnya pininnya udah mulai bisa lah, Laoshi ya 20% gitu ya. Gak apa-apa ya, memang itu satu kebiasaan seperti itu ya. Jadi不会 itu lebih ke karena kita sebelumnya tidak bisa dan memang belum mempelajari skill tersebut. Misalnya contoh 不会说 ya, 我不会说汉语 ya karena saya belum mungkin les atau belajar yang namanya bahasa Mandarin ya. 我不会说汉语. Nah, 现在我会说了. 现在我会说一点儿. Sekarang saya bisa ngomong sedikit gitu ya. 现在我会说一点儿. Sekarang saya sudah bisa ngomong sedikit. Oke, lanjut yang ketiga, 不认识 ya. Jadi ini lebih ke ren 4. Tadi hui juga 4 sehingga pu-nya berubah jadi nada 2 ya. 不认识 tidak kenal. 我不认识他 saya tidak kenal dia ya. Berarti belum pernah kenalan ya. 我不认识他. 再来 nomor 4 itu adalah 不在. 不在 itu artinya tidak ada. Tidak ada di sini untuk keberadaan orang. Kalau teman-teman masih ingat ya.
keberadaan orang. Jadi ini adalah untuk menyatakan orangnya tidak ada atau tidak berada di tempat. Contoh kalimatnya ada di bawah. 老师在吗？不在，他出去了。怎么了？Gitu ya. 老师 ada nggak gitu ya? Oh tidak ada. 不在 tidak ada. 他出去了 dia sudah keluar. 怎么了? Jadi 怎么了 ini teman-teman silakan dipakai ketika kita mau nanya kenapa? Kenapanya itu kayak contoh ya. Contoh ada orang tiba-tiba WA kita. Nah, kita kan biasanya suka tanya, ada apa? Kenapa? Gitu ya. Nah, itu silakan teman-teman boleh pakai 怎么了? Atau misalnya dia bilang, 你在忙吗? 没有, enggak. Enggak lagi sibuk. 怎么了? Oh, kenapa? Gitu ya. Jadi ini teman-teman boleh pakai sehari-hari ya. Pakainya 怎么了? Gitu ya. Artinya kenapa? Ada apa? Gitu ya. Jadi ada apanya seperti yang tadi saya buka kelas pertama, saya bilang jangan ditranslate ada apa. Ada apa kalau ditranslate apa? Kalau ditranslate pakai bahasa Mandarin. Ada apa? Kalau kita translate satu-satu hurufnya. Ada apa? Iya, 有什么? Nggak bisa ya teman-teman ya. 有什么 itu ada apa yang konteksnya bukan kayak kita contoh ada orang WA kita, telepon kita bilang, ada apa gitu ya. Kenapa? Itu nggak bisa ya, nggak masuk. Jadi kalau misalnya kita mau nanya, orangnya tiba-tiba WA kita, tiba-tiba telepon kita, tiba-tiba dia ada sedikit perubahan, kita boleh tanya dengan 怎么了? Ya, jadi tidak ditranslate kayak satu-satu huruf ya. Itu yang teman-teman bisa dapetin kalau nonton. Kalau nonton pasti ketahuan. 怎么了? 你今天不来上课，怎么了? Kamu hari ini nggak ikut kelas? Apa namanya? Kenapa gitu? Ada apa? Kok hari ini nggak ikut kelas? Biasanya rajin. Nah itu ya. 怎么了? Bukan 有什么 ya, 不是ya. 怎么了? Itu yang perlu teman-teman ingat ya untuk 怎么了. Ya, ini dipakai sehari-hari dan sering banget. Oke, lanjut. 老板在吗? Laupan ada nggak? Biasanya kalau customer datang nyarinya bos ya. Bosnya ada nggak gitu ya. Laupan zai ma. Atau si zai bisa arti yang lain yaitu sedang ya. Teman-teman mungkin sudah hafal. Oh ada 3 arti dari zai dengan huruf Mandarin yang sama. Contohnya, 我在学习汉语. Oh di sini saya sedang. Benar-benar kayak sekarang teman-teman hadir di kelas. Ada yang telepon. Kita boleh bilang, oh, 我在学汉语，我在学习汉语，待会儿再打. Nanti baru telepon lagi ya. Atau 1个小时后再打, 1 jam lagi baru telepon karena saya sedang berada di kelas sedang belajar bahasa Mandarin ya. 我在学习汉语. 好，再来bawahnya lagi, 我在家 saya di rumah. Jadi dengan huruf yang sama, cuman artinya berbeda ya. Satu bisa artinya sedang, satu bisa artinya di. Tergantung konteks kalimat ya. Satu lagi, keberadaan. Oke, kita lanjut. Berikutnya, 不是, bukan. Ya, jadi 我是老师. Berarti negatif formnya adalah 我不是老师, saya bukan guru. 他不是我的哥哥. Dia bukan koko saya. Jadi kalau teman-teman lagi translate ada satu kata bukan, berarti jawabnya 不是. Dia langsung satu ya. Negatif formnya dari 是. 是 kan adalah. Nah, kadang-kadang bukan tuh teman-teman jadi bingung. Loading lu bukan tuh jadi apa ya? Ya, jadi bukan itu kosakatanya adalah 不是, bukan. Misalnya 是你的吗? 不是, bukan. Ya, ini punya kamu bukan? Oh, bukan. Bukan berarti 不是我的. Tetap sama di konteks yang artinya bukan, dia tetap dipakai. Bukan. Ini punya kamu bukan? Atau ini guru kamu bukan ya? Bahasa Indonesia kan gitu ya. Nah, bahasa Mandarinnya kita jawab bukan adalah 不是. Bukan. Bukan punya saya, bukan guru saya. Misalnya gitu ya. Kita lanjut. Tidak mau. 不要.
Buyao itu tidak mau. Tahu lah ya kalau misalnya yao mau, oh negatifnya formnya buyao. Karena gini, saya nemuin banyak orang tuh shi adalah dia ngerti. Begitu bukan, dia bingung. Bukan tuh kosakatanya apa ya? Ya, saya lihat banyak. Jadi mungkin teman-teman boleh menghafal bahwa oh bukan itu push. Dan dia bisa dipakai beberapa, maksudnya berbagai konteks ya. Bukan punya saya, bukan guru saya, apalagi ya, bukan makanan saya. Itu semua dipakai push ya. Oke, sampai sini cukup jelas untuk pu. Jadi pu cuman simple. Kalau dia ketemu nada 4 di belakangnya, baru dia berubah jadi nada 2 ya. Itu aja. Selainnya ini cuman satu lagi ya, yaitu dijepit di tengah-tengah yang bagian B dan dia tidak ada nada. Jadi teman-teman dapat clue nggak kalau misalnya dia di tengah-tengah huruf yang sama, itu biasanya dia jadi nada 5 kayak gitu ya. Oke. Sampai sini cukup jelas untuk bagian A-nya sebelum saya lanjut ke B. Sambil saya lihat dulu ya, kalau di chat ada yang berhubungan, mungkin saya boleh langsung jawab. Ya, jadi 有什么 itu dia bukan untuk kenapa gitu ya, atau ada apa. Ya, jangan ditranslate langsung dari bahasa Indonesia ke bahasa Mandarin. Jangan ya. 有什么 ini ada nggak dipakai? Ada. Misalnya, contoh ya, contoh. Ada 什么 ini apa? 颜色 apa, teman-teman? Warna. Ya, jadi dia dipakai di sini konteksnya. Kamu nar itu di sana ya. Contoh kita saling ambil-ambil barang. Terus saya tanyalah sama Bu Yati ya, Nina有什么颜色? Di tempatmu itu ada warna apa saja? Nah, kalau ini dipakai di sini. Ada warna apa saja? Nah, ini pakai kayak gini ya. Nina 有什么颜色? 我这儿没有红色. Misalnya contoh ya, di sini saya nggak ada warna merah. Maksud saya mau tanya di tempatmu ada nggak warna merah? Pakai 有什么颜色? Kayak gitu ya. Tapi kalau yang tadi konteksnya misalnya, kenapa? Ada apa gitu ya? Kamu cari dia, kamu cari saya, kamu tanya saya sudah makan atau belum? Ada apa gitu ya? Berarti bilangnya 怎么了 ya. What happened? Apa yang terjadi? Ini. Jadi konteksnya perlu teman-teman perhatikan supaya tidak salah penggunaan kata ya. Oke, itu saja. Terus ada pertanyaan dari Pak Kusnul. Ini Bapak atau Ibu ya? Sorry ya kalau saya salah ya. Maaf, Laoshi izin tanya. Buhui bisa diartikan tidak apa-apa ya. Dia bukan tidak apa-apa sih. Di situ ya mungkin Taiwan ya. Taiwan suka apa namanya? Suka bilang misalnya contoh gini ya. Maafan nih le. Saya butuh tempat ya. Apa itu? Maafan nih le. Maafan. Iya, merepotkan ya. Maafan tuh merepotkan. Nih kan kamu ya. Jadi suka apa kita bilang, misalnya kita minta tolong orang terus kita bilang maafan nih le gitu ya. Maka akan dijawab adalah buhui buhui. Buhui di situ bukan tidak apa-apa sih. Artinya tidak akan merepotkan. Tapi dia cara jawabnya begitu ya. Teman-teman mau jawab, Laoshi maafan nih le. Saya jawabnya 没关系, boleh nggak? Nah, kalau 没关系ini artinya 没关系 artinya tidak apa-apa. Kalau ini yang tidak apa-apa. Kalau dia jawabnya buhui, itu di sini bukan tidak apa-apa, tapi lebih ke enggak akan merepotkan saya maksudnya. Karena hui kalau teman-teman masih ingat kita punya satu arti artinya akan, benar nggak? 我不会参加
他的生日会, saya tidak akan hadir di pesta ulang tahun dia. Nah, di sini dia konteksnya artinya tenang aja, tidak akan merepotkan saya. Nah, dia pakai ini, 不会 gitu ya. Tapi berbeda arti dengan 不会 di sini. Hurufnya sama, sama, sama. Itu kenapa saya minta teman-teman kalau bisa nonton. Kalau nonton dia pasti tahu, oh jawabnya 不会. Atau teman-teman benar-benar di lingkungan native, itu akan tahu, oh kok dia jawabnya 不会 gitu ya. Nah itu ya, jadi 不会不会. Begitu juga ada satu kebiasaan orang bilang 谢谢你. Kalau 谢谢你 jawabnya? Jawabannya? Iya, 不客气 boleh. Dan kita memang belajar ya, 不客气. Nah, kalau teman-teman lihat, kalau yang di real praktek gitu ya, teman-teman di lingkungan orang native gitu ya, mereka juga bisa bilang 不会. Artinya enggak. Di situ dia lebih ke, ya memang dia kayak kebiasaan berbahasanya begitu. Jadi, 谢谢你, 不客气, 不会, 别这样说. Enggak lah, enggak, jangan ngomong gitu ya. Jadi, ini kebiasaan bahasa. Jadi supaya teman-teman nggak salah paham, 不会 kan kata laoshi nggak bisa. Kok ini jadi 不会 jawabannya? Gitu ya. Jadi, kalau di lingkungan orang native, ada beberapa kebiasaan yang mereka pakai. Dan kita perlu paham, oh di situ artinya apa. Hurufnya sama? Sama. 不会 sama huruf Mandarinnya ya. Ya, sih pertanyaannya ya. Kalau kayak gini jadi saya bisa bercerita, oh dari mereka tuh kebiasaannya apa ya. 不用谢 boleh, 不客气 boleh ya. Teman-teman ada yang bantu saya jawab, 不谢 juga boleh. Hao, sampai di sini cukup jelas? 不客气 ya, ini ibu ya atau bapak ya, kalau saya salah. Oke, sama dengan 没事. 没事 juga boleh ya, 没关系, nggak apa-apa, betul. Itu arti direct ya. Kalau 不会ini dia lebih kayak pemakaian kebiasaan, artinya enggak lah, enggak merepotkan. Enggak lah, nggak usah ngomong terima kasih gitu ya. Dia bahasa sehari-hari. Oke. Oh iya, di Taiwan bos suka bilang 不会. Tuh, ya, mereka rata-rata bilang 不会. Kalau 没关系 sama 不客气itu formal. Maksudnya, oh 谢谢, 不客气. Gitu ya. Tapi kalau bahasa gaul, bahasa sehari-hari yang tidak terlalu formal, kita bilang 不会,不会. 没事,没事. Gitu ya. Lebih bahasa sehari-hari, lebih bahasa yang non formal. Ya, saya tahu ya, biasanya Taiwan suka ngomong gitu. Baik, sampai di sini cukup jelas. Ya, tadi ada yang pertanyaan 有什么看法? Boleh. Ada pandangan apa? Jadi ada warna apa, ada pandangan apa ya? Ini yang tadi contoh kalimat. Gitu. Baik, sampai sini jelas ya? Oke, cukup jelas. Semoga semuanya sudah saya jawab ya. Oh, Ibu Sinta. Ibu Sinta tanya kalau ada keributan biasanya pakai 有什么, 老师? Keributan itu biasanya praktikalnya. Kalau praktikalnya atau yang mereka pakai sehari-hari itu pakai, saya butuh tempat ya. Nah ini, 发生什么事? Ini formalnya. 发生什么事? 发生什么事? 发生 itu terjadi. Terjadi, 事 ini hal, urusan. Hal apa? Jadi ini terjadi keributan, saya nanyanya yang pakai bahasa formal adalah nar. Ya, di sana terjadi apa? Nar, 发生什么事? Di sana terjadi hal apa? Cuma ini kan terlalu panjang ya, bener nggak? Di sana lagi ribut-ribut, terus kita masih ngomong pakai bahasa formal begini. Kira-kira agak nggak cocok ya, kurang cocok karena nggak spontan. Kalau ini biasanya kayak bahasa-bahasa di artikel gitu ya. Nah, 发生了什么事? Nah, 发生了什么什么 gitu ya. Itu bahasa formal. Nah, bahasa yang praktikal, kalau misalnya di sana terjadi keributan, saya akan spontan nanyanya misalnya ke Ibu Ita, 怎么了? What happened?
pakai yang tadi 怎么了 itu ya. Jadi dua konteks mungkin saya boleh cerita. Kalau praktikalnya orang akan pakai 怎么了 artinya what happened. Apa yang terjadi? Ini ya teman-teman. Jadi saya perlu kasih contoh konteks, contoh kondisi, baru teman-teman bisa tahu oh aplikasinya seperti apa. Itu ya. Semoga kejawab oleh Ibu Sinta. Cemelah gitu ya. Contoh di sana ribut-ribut atau di sana ada asap tebal banget. Kan kita secara spontan akan bilang, ada apa? Oh, cemelah, cemelah. Ah, 发生了什么事 boleh ya. 发生了什么事 terjadi hal apa boleh juga ya. Begitu. Baik, cukup jelas. Kalau misalnya ini silakan yang mau screenshot boleh. Sebelum saya lanjut ke penggunaan pu yang kedua ya. Oke, sudah. Kalau sudah, kita akan lanjut ke pu yang kedua. Ini simple gitu ya. Dia kalau diapit sama dua huruf yang sama berubah jadi nada 5. Ya. Kalau misalnya yang ini saya lupa. Saya tetap bilang misalnya lai pu lai. Kasih nada 4. Boleh nggak? Boleh, nggak apa-apa. Nggak masalah. Nggak sampai, oh ini salah gitu ya. Nggak sampai segitunya ya. Jadi misalnya contoh kita lupa lah ya diapit sama dua huruf yang sama, harusnya kan berubah jadi nada 5. Kita ngomongnya lai pu lai. Salah nggak Laoshi? Enggak. Xiang Taiwan de jiao cai dia kasih nada soalnya ya. Jadi kalau kurikulum Taiwan itu dia kasih nada. Dia tidak berubah jadi nada 5 masalahnya ya. 所以没关系的, nggak apa-apa selagi itu tidak mengubah arti ya. Nah kalau misalnya teman-teman menyatakan datang nggak, boleh pakai lai pu lai, lai ma boleh ya, dua-duanya boleh. Jadi tergantung teman-teman lebih nyamannya yang mana gitu ya. Lai pu lai, lai ma ya, datang nggak, datangkah gitu ya. Oke, baik, saya akan minta tolong volunteer berikutnya untuk bantu saya baca frase berikutnya. Ada Ibu Cai Taoyin. Oke, saya unmute ya. 老师你好， Ya, ni hao Ibu. Silakan boleh bantu saya baca kalimat di bawahnya. 去不去？去 Ya. 吗？去吗? Ya, 很好，谢谢您，发音很好。老师， Ya, 不客气。 谢谢。 Ya, pronunciation-nya udah bagus. Saya lanjut, berikutnya ada Ibu Grace. 早上好，老师。早上好，Ibu. Silakan Bu, yang di bawah 去不去？去吗？要不要？要吗？ Iya, 要不要？要吗？Jadi punya pendek ringan langsung lanjut ke 要 berikutnya ya. 要不要？要吗？Ya, spellingannya juga sudah bagus. 谢谢 Ibu Grace. 谢谢老师。不客气，再见. Lanjut berikutnya Ibu Nia. Ibu Nia, ni hao. 你好，老师。 Oke, Ibu Nia boleh bantu saya bacanya di bawahnya lagi? yang 起 Tidak bisa bangun, ya. 不来，起不来。 Ya, 起不来. Terus kalimatnya boleh sekalian, Bu? Ini potongnya di mana ya, Laus? Oh, oke. Gini, Bu. 五点太早了，我起不来。 Oke, baik. U-nya harus berubah jadi nada 2 ya, karena tian-nya nada 3. Jadi, 5点5点太早。ini jadi 5点太早了。 Aduh, susah loh. Nggak apa-apa, dicoba dulu ya. Oke, 我5点太早了，我起不来。 ya, oke. Boleh ikutin saya sebentar ya. 5点太早了，我起不来。5点太早了，我起不来。 Oke, sudah bagus kok Bu. Nggak apa-apa, ini cuma belum terbiasa saja ya. Jayo, udah bagus. 谢谢老师。 不客气，再见.
Baik, kita lanjut dulu ya. 5点太早了，我起不来. Punya nada 5. Baik, kita lanjut berikutnya. Kita baca selesai dulu ya, baru saya jelasin. Ada Ibu Feli. Ni hao, Ibu. 老师早上好， 早上好, Ibu. Boleh silakan dibaca yang di bawahnya ya. Di bawah 5点太早了，我起不来。看不懂 Ya, 看不懂，很好。汉字，我看不懂。 Ya, 谢谢您 Ibu Feli juga sudah bagus ya spellingannya ya. 汉字我看不懂，谢谢您，再见。谢谢，再见。再见Ibu. Lanjut berikutnya Ibu Nani. Ni hao. 老师你好， Ni hao Ibu. Silakan bantu saya baca yang tidak mengerti pas didengar. 听不懂， Hao, 听不懂. Terus kalimatnya satu saja. 你说的太快了，我听不懂。好，很好，发音也很好呀。你说的太快了，我听不懂。谢谢 Ibu Nani, 再见。谢谢师， Bu Kaci, 再见. Saya mute kembali. Berikutnya ada Ibu Ade. Ni hao, Ibu. 好，老师。 Ya, ni hao. Bu, boleh bantu saya baca kalimat terakhir? OK，好的。你说什么？可以慢点吗？我听不懂。很好，发音也很好。谢谢 Ibu Ade. 再不客见。气。 Ya, baik. Yuk kita lihat dulu artinya. Jadi kalau di atas masih gampang ya. Lai pu lai, lai ma, cu bu cu, cu ma, yao bu yao, yao ma. Oh, saya tahu Laoshi, diapit sama dua huruf yang sama, dia otomatis berubah jadi nada 5. Atau udahlah saya nggak mau pusing, langsung saya pakainya ma gitu ya. Apakah? Jadi datang nggak, pergi nggak, mau nggak gitu ya. Apalagi makan nggak, ni chi ma? Oh, 不吃 gitu ya, nggak makan. 吃吗? 喝吗? Dan seterusnya ya. 喝不喝? 吃不吃? Nah, kalau ini mungkin gampang. Nah, sekarang yang saya mau jelasin itu adalah yang bagian sini. Nanti kalau di kurikulum ada ketemu qi sama pulai. Oh, ini kan nggak hurufnya sama. Satu qi, satu lai. Ya nggak? Oke. Yang perlu teman-teman tahu, kita ada di dalam grammarnya bahasa Mandarin ada verb plus result. Masih ingat? Result, hasil dari si verbnya ya. Ini mungkin di modul 1 teman-teman, apalagi yang basic bingung. Kalau yang sudah pernah belajar mungkin nggak bingung. Oh ya, lalu saya tahu bahwa bahasa Mandarin ada yang kayak gitu. Nah, nggak apa-apa ya. Ini teman-teman pahamin dulu sama dengar dulu. Jadi kita ada kata kerja plus result. Kata kerjanya adalah qi. Qi itu artinya bangun ya. Pulai di sini bukan tidak datang karena dia bukan kata kerja, tapi dia adalah result yang artinya tidak bisa. Contoh kalimat di bawah cukup jelas ya. Jam 5 itu terlalu pagi. 5点太早了，我起不来. Saya nggak bisa bangun, Laoshi. Ya, misalnya saya ajak jam 5 teman-teman jogging. Teman-teman bilang, Laoshi nggak bisa, saya jam 5 itu kepagian, nggak bisa bangun ya, 起不来. Terus apalagi mungkin hari Jumat ya, saya kepikir kita bilang 吃不来. Contoh teman-teman lagi traveling ke satu negara gitu ya. Terus kayaknya cita rasanya beda deh sama kita ya, lidah orang Indonesia contoh. Jadi kayaknya makanannya nggak cocok aja. Nah, 我们可以说这个地方的食品我吃不来. 吃不来 artinya nggak cocok, nggak bisa makan. Nggak bisa makannya ya karena nggak cocok. Karena lidahnya beda ya, bisa jadi gitu kan ya. Nah, namanya 吃不来. Jadi 吃不来, pu lai di sini biasanya punya dia baca nada 5 karena dia adalah result. Dia bukan tidak datang ya, bukan. Kayak gitu. Jadi 起不来, 吃不来. 然后再来喝不来. 喝不来 itu contoh gini ya. Zaman sekarang banyak boba-boba. 大家喜欢吗? Kalau saya memang nggak gitu suka. Nah, nggak gitu suka kayak nggak cocok gitu ya. Saya boleh bilang 我喝不来 gitu ya. 喝不来 kayak gitu ya. Jadi nggak cocok selera. Jadi nggak bisa minum ya. Nggak bisa minumnya karena lidahnya nggak cocok kayak gitu. Namanya 喝不来.
He-nya minum. Ya, he pulai. Sampai di sini oke. Kalau dari chi makan ya, kita udah bahas di awal pertemuan. Chi pulai. Nah, teman-teman tinggal kasih arti. Oh, chi pulai ini konteksnya kayak apa? Nggak cocok sama selera kita. He pulai juga sama. Kayak teman saya ada satu, dia minumnya air putih doang. Nggak pernah kopi, teh, segala macem. Makanya dia bilang, ini saya nggak bisa minum gitu ya. Nggak bisa minumnya kan kita suka bertanya-tanya. Nggak bisa minumnya karena apa? Misalnya karena ada pantangan makanan atau apa gitu ya. Kalau dia bilang, enggak, saya cuma nggak cocok aja. Pokoknya saya cuma mau air putih ya, nggak mau kopi, nggak mau teh, apalagi minuman-minuman. Sekarang banyak ya, apalah namanya ya, saya nggak bisa sebut. Nah, dia bilang, 我喝不来 gitu ya. 喝不来. He nada satu ya. Oke ya, lurus ya. Baik, sip. Sampai sini cukup jelas. Sebelum saya lanjut ke bawahnya. Kalau Bu Ade tanya, 吃不了itu bukan nggak sesuai selera, tapi dia memang nggak bisa makan, nggak bisa makannya karena 太辣了. Jadi gini. Oh, saya boleh izin ya, hapus yang bawah ya. Iya, jadi berbeda konteks, Bu. 吃不了 itu artinya misalnya terlalu pedas. Saya kayak saya ya, saya bisa makan pedas. Tapi kok terlalu pedas nggak bisa. Sorry teman-teman ya, langsung harus ke toilet. Itu namanya 吃不了. Tapi bukan 吃不来 kayak gitu ya. 吃不了. Mungkin tulisannya gini ya, Bu ya. Ya, kalau di sini dia dia harus baca 了, 不是了. Jadi 没有吃不了, 没有. Nggak ada kosakata itu ya. Ini, mungkin Ibu lihat hanzinya begini, tapi bacanya ini harus 了. 吃不了 itu tidak bisa makan. Mungkin bahasanya hampir mirip. Tapi ini karena misalnya terlalu pedas atau terlalu asin. Misalnya kayak soto. Soto sebenarnya saya 我吃得来. Saya bisa makan, bener nggak? Ya. Tapi karena dia sotonya terlalu asin, mungkin karena saya kebiasaan masak di rumah itu terlalu asin, saya nggak bisa makan. Nah, nggak bisa makannya ini. 我吃不了. Terus misalnya contoh terlalu kenyang ya, udah kenyang, 我们也可以说我吃不了了，真的很饱很饱了，吃不了了，不是吃不来。Jadi berbeda ya teman-teman ya konteksnya ya. Silakan teman-teman catat ya itu. Tulisannya ini ya, Bu ya, Bu Ade. Ya, jadi 不是吃不了，而是吃不了. Di sini le-nya harus baca 了. Gitu ya. Bu Grace tanya apakah bisa pakai 不能吃来? Enggak bisa, Bu. Beda expression, Bu. Kalau Ibu mau pakai 不能吃, ya baiklah. Ini ya memang kalau kayak gini teman-teman jadi bilang complicated banget sih. Ngomong nggak bisa makan aja banyak expressionnya beda-beda. Iya, itu sebabnya kita maksudnya kenapa sih orang mau ke China untuk melihat si native gimana ngomongnya, yaitu ya. Jadi teman-teman dapat kayak tadi ya, Bu Kusnul tanya, kan bos Taiwan suka jawabnya puhui. Itu jadi teman-teman lihat, oh si native ngomongnya gimana gitu ya, kebiasaannya seperti apa. Oke. Nah, contoh tadi Ibu Grace ya tanya, kalau laoshi ada, saya pernah dengar orang bilang 不能吃. Ini beda lagi artinya. Nah, 不能吃 ini karena iya dia artinya tidak bisa makan juga, teman-teman ya. Tidak bisa makan. Tapi karena pertama pantangan. Pantangannya misal contoh ada orang tuh diabetes. Jadi dia nggak bisa makan nasi putih, contoh ya pantangan ya, atau dia jaga kolesterol karena pantangan makanan. Atau yang kedua karena pantangan lifestyle. Kan ada beberapa teman-teman tuh VG atau vegan. Nah, itu namanya 不能吃.
kayak gitu ya. Jadi牛肉它不能吃. Misal contoh ada beberapa teman-teman tuh nggak makan daging sapi. Nah, kita bisa bilang 不能吃 kayak gitu ya. Oh, Bu Grace, maaf ya, saya salah nangkap maksudnya Ibu ya. Baik, kalau maksud Ibu 不能起来, boleh nggak Laoshi tidak bisa bangun? Boleh, Bu, boleh. Itu berarti sama dengan ini. 起不来, tidak bisa bangun. Cuman yang saya tahu ya Bu, jarang mereka ngomongnya 不能起来. Mereka pakai istilah ini Bu, 起不来. Nanti Ibu akan lihat kebiasaan orang native itu ngomong, ayo 太早了啦，起不来. 不行不行, gitu ya. Mereka nggak akan bilang 不能起来. Enggak Bu, jadi agak pienyo. Pienyo itu kayak agak aneh. Agak ya aneh namanya ya. Jadi memang ya seperti yang Ibu bilang, kan kita mentranslate Laoshi tidak bisa bangun. Iya betul. Tapi mereka punya kebiasaan ngomongnya 起不来. Ya, itu native speaker cara ngomongnya begitu. Ya, semoga kejawab ya Bu Grace ya. Oke, saya lanjut dulu. Berikutnya kan putong itu tidak mengerti pas dibaca. Di sini kannya lebih ke baca ya, baca bukan lihat tapi baca. Misal contoh artikel ini semua saya bikinnya huruf Mandarin, huruf Hanzi. Maka teman-teman pasti bilang, Laoshi, pusing, wo kan putong, gitu ya. Nggak bisa, Laoshi, saya nggak mau ikut kelas lagi ya. Semuanya huruf Hanzi, huruf kanji. Saya nggak ngerti, gitu ya. Berarti kan putong. Hanzi, wo kan putong, ya. Huruf Mandarin saya tidak mengerti untuk melihatnya, karena bisa jadi belum belajar huruf Mandarin, ya, huruf Hanzi. Nah, begitu juga ting putong itu tidak mengerti pas didengar. Mungkin lewat kalimat di bawah, teman-teman akan lebih jelas. Misalnya contoh, 你说的太快了. Kamu ngomongnya terlalu cepat. 我听不懂. Saya dengarnya nggak mengerti. Ya, jadi terlalu cepat. Contoh, misalnya teman-teman udah mulai bisa bilang, 你好. Terus orang sana juga bilang, 你好. Nah, begitu orang sana dengar kita ngomong sedikit bisa bahasa Mandarin, dia kan happy ya. Dia langsung lah ya, cerotos gitu. Terus ngomongnya cepat banget. Nah, kalau menurut saya, ini kalimat pamungkas, teman-teman boleh pakai ya. 你说的太快了，我听不懂 gitu ya. Kamu ngomongnya terlalu cepat, saya nggak ngerti. Jadi mungkin dia akan pelanin ngomongnya satu-satu. Nah, teman-teman lumayan lah ya bisa latihan mendengarkan. Ya, ini juga kalimat pamungkas ya. Kalau orang udah terus, nah silakan teman-teman boleh ngomong, 不好意思，你说的太快了，我听不懂. Ya, saya dengarnya nggak paham, nggak nangkap apa yang kamu ngomong. Atau 你说什么? Kamu ngomong apa ya? 可以慢点吗? Boleh nggak pelanan dikit? 可以慢点吗? Boleh pelanan sedikit nggak? 我听不懂. Saya dengarnya nggak paham. Ya, 我听不懂. 你说什么? Kamu ngomong apa ya? 可以慢点吗? Boleh pelanan ya, man itu pelan. 我听不懂. Saya nggak paham. Nah, selain dua kondisi ini, kondisi yang tadi itu yang pertama adalah ketemu nada 4, dia berubah jadi nada 2, atau yang kayak gini, ya. Antara dia apit sama huruf yang sama, berarti dia berubah jadi nada 5, atau dia fungsinya yang sebagai kata kerja plus result. Kayak kata kerja kan, resultnya adalah waktu baca pakai mata, kita lihat resultnya nggak ngerti, ya, kan putong. Waktu kita dengar pakai telinga, dengarnya nggak ngerti resultnya, berarti ting putung. Nah, maka pu di situ biasanya dia nada 5. Sampai di sini cukup jelas untuk perubahan nada pu. Iya, benar. Liao sama le itu dia tulisan huruf Mandarinnya sama, cuman tergantung konteks. Iya, benar, Dr. Evelyn. Tergantung konteks sama memang ini pengetahuan ya. Jadi kalau belum tahu bahwa ini dibaca liao, pasti orang bacanya 吃不了. 没有吃不了 ya, nggak ada yang apa 吃不了, adanya 吃不了. Itu terus tadi sekilas saya lihat Pak Sigit tanya tentang mendengar ya. Coba mungkin beliau tanya di bagian sini. Coba saya lihat dulu ya. Kayaknya di atas ya. Oh ini, Laoshi maaf untuk tulisan karakter mendengar itu
pakai ini atau ini seperti tertulis di modul. Oh, ya. Yang Bapak tulis yang pertama itu, yang ini ya Pak. Wah, huruf ini saya sudah lama loh nggak tulis ya. Tapi saya senang karena dulu awal belajar itu tulis huruf ini. Terus saya merasa bagus aja filosofinya ya. Karena Bapak tanya, ya teman-teman bisa lihat yang ini bacanya ting, tapi ini adalah huruf tradisional. Yang ini adalah simplified-nya. Pakai yang mana? Tergantung teman-teman berhadapan dengan orang mana. Kalau orang Taiwan, dia kayak gini, tradisional. Kalau orang Beijing dan juga banyakkan tempat di seluruh negara yang belajar bahasa Mandarin, pakainya simplified. Jauh ya, teman-teman lihat, jauh nggak sih karakternya? Jauh ya, guratannya juga jauh banget. Satu begini, satu begini. Yang kalau Bapak tanya pakai yang mana, tergantung sistem apa, tradisional atau simplified. Ya, kalau simplified berarti yang di modul. Jadi modul saya simplified ya. Jadi dipakai lebih seluruh dunia, gitu ya. Karena seluruh dunia lebih ke China-nya ya. Tapi bukan maksudnya Taiwan nggak bagus, bukan. 不是的. Taiwan tuh dia masih pakai yang tradisional kayak gini ya. Jadi tergantung kebutuhan. Balik lagi, kan ada orang suka tanya, bagusan tradisional atau simplified? Tergantung kebutuhan. Ya, teman-teman lihat, si ting mendengar, itu guratannya banyak ya. Jadi kalau saya bilang mendengar itu dia filosofinya bagus. Mendengar itu bukan cuma mendengar dan sekali dengar habis itu lewat, enggak. Mendengar itu untuk memahami. Dan kita lihat di mendengar ini ada huruf, ini namanya ertuo, ertuo itu pakai telinga, gitu ya. Terus mendengarkan nasihat, wang di bawah yang samping ini wang, raja ya. Jadi nasihat orang itu sebenarnya orang kalau mau kasih nasihat itu menurut saya sesuatu yang bagus ya. Kita bisa jadikan pegangan ya. Jadi mendengar pakai telinga, terus pakai hati. Kalau orang kasih masukan, kita anggap sebagai si raja kasih kita wejangan, makanya ada wang. Wang ini raja. Ya, itu ada ini telinga. Mendengar pakai telinga kan? Nah, oke. Terus sampingnya ada 10. Ini angka 10, 10, cuman dia agak miring ya. Terus ada ini tapi tidur. Ini adalah mu. Mu itu apa? Mata. 10, 10 mata. Mu, mu ini mata ya. Jadi apa namanya? Kita bilang tadi kan udah mendengar filosofi yang sebelah sininya. Sekarang kita lihat matanya ada 10. Maksudnya apa? Mendengarlah dengan membuka mata juga. Tidak cuma mendengar sekaligus sekedar lewat mendengar doang. Membuka mata itu maksudnya dianalisa. Apa yang orang lain ngomongin itu dianalisa dulu, jangan kepancing emosi gitu ya. Nah, dia ngomong tuh logika nggak sih? Misalnya contoh, sorry ya, orang ini jelekin orang lain. Begitu teman-teman kepancing emosinya kan ikut, iya gini-gini ya. Kalau filosofi mendengar itu tidak, teman-teman ya. Orang ngomong gini, kita telaah dulu. Logikanya masuk nggak sih? Bener nggak ya? Gitu ya. Cari dulu faktanya ya. Nah, makanya matanya pakai 10. Logikanya dibuka ya. Terus habis itu akhirnya jadikan satu kesimpulan dan yang pasti mendengarnya pakai hati. Yang di bawah ini adalah sin hati. Jadi saya masih ingat huruf ini nulisnya seperti apa walaupun sudah lama banget saya nggak tulis yang tradisional ya. Jujur banget karena sering banget pakai yang simplified. Tapi saya happy karena dan saya masih ingat kenapa. Mungkin teman-teman bertanya-tanya, kok bisa masih ingat? Karena dulu waktu saya pertama belajar, saya belajarnya kayak gini. Saya pikir-pikir dulu ya, filosofinya gimana ya? Saya cari tahu dari setiap komponen dia. Jadi tradisional ribet ya? Enggak. Dia syarat banget sama filosofi. Ada cerita-cerita yang teman-teman bisa ambil dan menurut saya bagus.
kayak mendengar ya. Mungkin kita mendengar laushe aja lah, dengerin aja gitu. Tapi kalau dengar yang sebenarnya harusnya buka mata, buka telinga, buka hati. Jadi ibaratnya benar-benar rendah hati, duduk mau belajar. Makanya saya bilang saya salut sama teman-teman yang masih sit in, karena itu nggak gampang. Kadang orang pikir, kan saya sudah tahu. Nah, kalau dia ada kalimat itu biasanya sudah selesai lah ya, nggak ada pembelajaran lagi. Tapi kalau orang tuh duduk mau denger, berarti kita buka hati, buka mata kita, buka telinga kita untuk dengerin orang tersebut. Kayak gitu. Kalau simplified, nggak ada filosofinya ya. Bukan bukan begitu maksudnya ya. Kalau simplified itu mendengar, ada mulut, ada ini huruf jin. Cuma kalau filosofi yang dari simplified saya nggak dapet ya. Dia benar-benar cuma simplified begitu. Bukan nggak ada, cuman maksudnya lebih simple aja. Dan awalnya aslinya adalah yang ini yang saya barusan bahas. Makanya dia syarat banget sama filosofi. Itu ya. Nah, itu penjelasan saya untuk Pak Sigit. Ya, kalau koran China pakai simplified. Tapi kalau koran yang awalnya dari Taiwan itu pakai tradisional, Bu Ana. Jadi tergantung dia Taiwan atau China. Kayak gitu ya. Jadi kalau korannya Taiwan berarti pakai yang tradisional kayak gini. Koran di Hong Kong harusnya pakai yang tradisional. Kayak gitu ya. Itu saja dari saya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang juga berhubungan dengan materi ya sekalian. Saya sudah jawab supaya jadi satu kesatuan aja ya, karena nggak banyak yang bisa ikut ketika program menjawab. Sampai di sini cukup jelas, dan teman-teman terjawab semua penasarannya bahwa oh ini yang mana ya gitu dan segala macamnya. Cukup menjawabkah? Kalau cukup, kita akan balik ke materi ya. Ini ya materi-materi tambahan dari saya di luar modul. Semoga bisa memberikan pengetahuan dan juga pemahaman yang jauh kepada teman-teman bahwa iya ternyata bahasa Mandarin kalau Hanzi juga menarik ya, bukan pusing. Kalau teman-teman pandangannya menarik, dia akan menarik. Tapi kalau pandangannya pusing, dia akan memusingkan ya. Jadi jadilah apa yang Anda pikirkan. So, kalau teman-teman mau belajar, silakan anggap, oh inilah kebudayaannya, inilah cara mereka berpikir sehingga terbentuk tulisan. Sehingga teman-teman akan merasa, oh iya, hebat juga ya mereka udah punya pemikiran kayak gitu ya. Nah itu, sehingga itu akan membuat teman-teman penasaran mau cari tahu lagi, ini apa ya, kayak gitu ya. Tapi kalau udahlah langsung pusing, begitu pusing itu akan memblok mindset kita pusing terus ya. Jadi silakan teman-teman ya, kita boleh memilih untuk respon kita apakah ini pusing atau ini menarik. Itu ya. Sisi aja kita lanjut dulu ke bahan yang di buku kita ya. Silakan yang mau screenshot boleh. Halo Ma. Kalau sudah, saya scroll dulu ya ke atas, kita lanjut ke materi kita. Terakhir sampai di lesson 3. Benar nggak? Tisanke. Terus untuk huihua dan juga latihan cara bikin kalimat menanyakan tanggal, hari, bulan, itu semua sudah. Itu mah. Benar nggak? Tuh, baik. Berarti sudah rapi ya. Oke. DUI ya. DUI ya. Ya, sih. Oke, mungkin tadi kecepatan ketik. Sisi Cilina. Berarti ini beres. Kalau beres, saya mau konfirmasi yang ini. Pinin halaman 9 sudah beres? Hau lemah. Halaman 9. Sudah semua? Yang halaman 9?
Oh, sudah ya. Kalau sudah, baik. Kita langsung ke latihan pinyin yang ini. Nah, ini. Halaman 14. Mu itu mata, Ibu. Mu yang tadi ya. Iya. Gini, Bu. Iya. Mu ini mata. Kalau kepala itu tou. Nah, mu ini bagus ya, ada filosofi simpel dari huruf mu. Teman-teman lihat, dia sebenarnya dari mata. Sorry. Kok nggak bisa tulis ya? Nah, ini mata, bukan? Bentuk mata. Nah, kalau kita berdiriin, kan dia jadi yang tadi 2 garis itu kan, cuma nggak keisi doang. Nah, ini mu mata ya. Semoga membantu untuk mengingat. Ya, mu itu mata. Oke, kalau gitu teman-teman sambil buka ke Hanyu Pinyin halaman 14. Tadi saya sempat baca sedikit pop-up. Oke, Laoshi izin tanya ya dari Bu Ade. Laoshi ada materi tentang filosofi terkait dengan Hanzi. Materi khususnya saya nggak ada. Biasanya saya bikin berdasarkan permintaan kelas ya. Tapi materi ini saya belum punya, nggak pernah bikin. Cuma kalau kayak simple yang barusan saya jelasin tentang mu, itu saya ingat ya, panjang ada beberapa buku-buku kayak cerita anak-anak yang dia ada kasih misalnya kayak gini, mu mata, terus dia gambarin lah mata di samping, jadi kita kebayang oh iya ya mirip ya gitu. Itu ada setahu saya ya, ada buku-bukunya. Nanti boleh tanya panjang. Tapi kalau materi yang kayak tadi saya cerita ada karakter begini itu meo. Oh ya meo. Nanti mungkin saya bisa bantu cari ya kalau ada yang mungkin bikin mungkin saya bisa share kayak gitu ya. Sampai sini oke? Baik ya, Yenjing mata ini itulah bahasa Mandarin sebentar. Yenjing juga mata. Izinkan saya untuk tulis huruf Mandarinnya ya. Teman-teman tahu nggak? Saya gampang hafal huruf Mandarin bukan karena gimana-gimana, push. Tapi karena saya dapat clue-nya. Makanya saya bilang hafal iya, tapi juga perlu ada clue. Clue-nya kalau teman-teman lihat saya tulis Yenjing mata, sampingnya teman-teman bisa kelihatan nggak? Unsurnya adalah, ini saya lingkari ya. Iya, unsurnya adalah mu. Ya, sampai sini connect dulu, baru saya jelasin lanjutannya. Ibu Sinta, pinnya IANJING ya, Yenjing. Ini connect dulu, sudah connect? Oh, ada unsurnya, sama. Saya tunggu dulu ya responnya ya, sebelum saya lanjut. Jadi kita nggak bakal ketukar-tukar, atau kita nggak akan merasa ini Yenjing sampingnya itu 1 garis atau 2 garis ya. Sudah pasti 2, karena berhubungan sama matamu. Oke ya, baik. Nah, kalau misalnya ini sudah, mungkin teman-teman tanya, mu mata, Yenjing juga mata. Jadi penggunanya apa? Teman-teman masih ingat nggak penjelasan saya untuk beberapa kosakata bahwa dia itu nggak bisa berdiri sendiri. Ada huruf, jadi sama-sama punya arti mata, tapi satu nggak bisa berdiri sendiri, satunya lagi sudah bisa berdiri sendiri. Jadi kalau misalnya contoh, yang bisa berdiri sendiri misalnya mata saya. Mata yang ini, yang Yenjing, itu dia sudah bisa berdiri sendiri sebagai kosakata. Kalau mu belum bisa, dia cuma kayak unsur, atau dia perlu digabung dengan huruf yang lain membentuk kosakata mata, atau mengarah ke arti itu. Kalau gitu, dari penjelasan saya, mata saya translatannya adalah mata saya. Berarti ya, 我的眼睛，谢谢。Ya, 我的眼睛. Jadi
yang teman-teman nanti belajar makin dalam, di mana teman-teman perlu tahu, oh mu mata, yenjing juga mata, tapi yenjing itu sudah bisa berdiri sendiri. Makanya begitu kita translate mata saya, wode yenjing. Terus ngapain ada mu, Laoshi? Apa nambah-nambahin kosakata aja gitu ya? Enggak, dia punya yang lain. Misalnya contoh ya. Izinkan saya kasih tulisan Hanzi biar teman-teman paham ya. Mupiao. Apa itu mupiao? Yes, tujuan. Jadi si mu ini kalau dia sendiri dia artinya mata, betul. Tapi dia nggak bisa berdiri sendiri cuma mata. Misalnya wotemu, salah. Ya, nggak ada orang ngomong begitu. Tapi si mu ini dia akan gabung sama huruf lain membentuk kosakata yang berhubungan. Mu piao. Piao ini adalah, teman-teman tahu dart, kita lempar dart gitu. Mesti lempar gitu ya, mesti tepat sasaran. Namanya dart, benar nggak? Nah, itu nama piao ya. Panah untuk melemparnya. Nah, mu piao tujuan. Mata kita perlu fokus sama tujuan kita. Ya kan, kalau jadi tujuannya teman-teman perlu fokus pakai mata. Kalau nggak bakal tercapai. Mu piao. Ini filosofi. Kayak gitu teman-teman ya. Dan masih banyak yang lain. Misalnya kayak matahari, dia juga ada dua kayak gini. Tapi nggak semua Hanzi ada. Ya, tenang aja. Jadi nggak akan pusing banget. Mana yang berdiri sendiri atau bisa mandiri sendiri, mana yang dia harus gabung sama yang lain. Nggak semua ya, ada beberapa huruf yang begitu. Kayak gitu ya. Jadi mu piao, tujuan. Terus muti, mutiti, tempat tujuan. Itu juga pakai mu yang ini. Kayak gitu ya. Jadi semoga teman-teman tahu, oh ya ternyata huruf Mandarin itu dia ada yang kayak gini, tapi yang satunya bisa berdiri sendiri, satunya lagi harus gabung sama huruf yang lain. Ya, sampai sini cukup jelas? Jadi kalau misalnya mau translate tujuan saya, berarti bahasa Mandarinnya? Iya, 我的目标，对。呀，我的目标。Oke, lanjut ya. Ya, 我的目标，谢谢大家. Berarti udah cukup jelas ya. Jadi mu di sini dia nggak bisa berdiri sendiri, dia perlu gabung sama huruf yang lain. Ya. Terus mungkin saya barusan kepikir ya. Sin mu jung sorry, bergeser. Sinmu Chung. Pernah dengar istilah ini? Sinmu Chung. Oh, oke. Layar saya masih loading ya. Oke, baik. Agak pelan. Ya, Sinmu Chung itu adalah mata hati. Artinya di dalam hati. Misalnya contoh ya. 我爸爸在我的心目中是英雄，英雄 itu hero, pahlawan ya. Jadi 我爸爸在我的心目中 boleh ya, di dalam mata hati saya itu adalah seorang pahlawan, 心目中. Teman-teman lihat sin hati, mu itu adalah mata, jung di tengah-tengah. Jadi dipakai di sini. Mu itu dia nggak bisa berdiri sendiri gitu. Kalau si yenjing yang bisa langsung artinya mata kayak gitu ya. 心目中 artinya mata hati. 你在我的心目中是一个很好的姐姐 gitu ya. Jadi kamu di dalam hati saya adalah seorang cici yang sangat baik ya. Selalu bantu saya kalau saya ada kesusahan, selalu bantu saya kasih saran kalau saya butuh saran dan segala macam. Namanya 心目中. Kita ada satu istilah namanya di dalam hati nurani, di dalam naluri hati yang terdalam. Ini kiasan ya. Mu-nya jadi kiasan. Nah, mata hati kita. Kan hati kita walaupun nggak ada mata, kita bisa merasakan bahwa orang ini adalah baik gitu ya. Dia memang bantu kita seikhlas, maksudnya ikhlas banget, nggak ada mengharapkan balasan ya.
Insyong itu pahlawan ya. Insyong. Hero. Insyong. Ing satu ya, xiong ada dua. Kayak gitu ya. Jadi simujung adalah di dalam hati. Sampai sini cukup jelas. Harusnya lebih tahu ya bahwa mu sama yenjing bedanya apa walaupun mereka tuh sama artinya. Semoga hal ini teman-teman bisa jelasin ke orang lain kalau mereka nanya, kan mu mata, yenjing juga mata. Jadi gimana? Gitu ya. Semoga teman-teman juga bisa kopas penjelasan ini untuk kasih orang lain pengetahuan bahwa oh beda cara penggunanya beda gitu, fungsinya beda kayak gitu ya. Oke, kalau sudah, 我们来看一下拼音好吗？ Kita boleh lihat pinyin halaman 14. Ya, cukup jelas ya. Kita masih ada beberapa huruf yang kayak gitu, tapi nanti ketemu baru saya jelasin. Jadi teman-teman lebih lebih dapat gitu ya ketika ketemu yang sama kayak gitu. Oh, 时间到了是吧? Baiklah ya. Nggak berasa ya, 时间到了. 好，那我们下星期再继续. Kita lanjut minggu depan untuk bagian pinyin ya. Baik, 谢谢大家，谢谢班长，祝大家周末愉快，拜拜。拜拜。